Pemirsa, PT Bumi Suksesindo Indonesia Senin kemarin menggelar prosesi penyerahan lahan kompensasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Uniknya, simbolis penanaman pohon di lahan kompensasi ini digelar jarak jauh via daring. Cara ini ditempuh mengingat kondisi masih dalam status darurat COVID-19. Hamparan luas lahan ini awalnya gersang kerontang, namun tidak demikian saat ini. Kondisinya lebih sejuk, dipenuhi tanaman berbagai pohon hutan yang telah mulai tumbuh. Inilah lahan kompensasi PT Bumi Suksesindo atau BSI yang berada di Desa Cangkring, Kecamatan Prajikan, Bondowoso, Jawa Timur. Lahan ini merupakan aset milik negara yang telah lama dikelola oleh warga sekitar. Sejak tahun 2013, PT BSI hadir untuk menghidupkan kembali tanah bebatuan padas ini, sehingga sejak tahun 2017 lalu, reboisasi pun dimulai. Hingga akhirnya tahun 2020 ini, sebagian lahan yang telah ditanami kini siap untuk kembali diserahkan kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seremonial penyerahan pun digelar Senin kemarin yang ditandai dengan prosesi penyerahan via daring. Dan yang unik, simbolis penanaman pohon oleh Menteri juga digelar via virtual dari Jakarta. Memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dipadu dengan adanya tenaga manusia. Penyerahan lahan ini merupakan tahap pertama, adapun luas lahan kompensasi di Bondowoso sendiri ada 630 hektar dari total lahan 1,32 hektar. Lakom tersebut tersebar di 8 kecamatan di 20 desa. Dan di Desa Cangkring sendiri ada 15 hektar dari tahap pertama 3 hektar. Kebetulan lahan kompensasi ini kebetulan memang harus lahan yang kritis atau lahan yang gersang. Memang kita kalau lahan yang sudah subur itu memang peruntukannya bukan ke kita, bukan lahan kompensasi. Memang khusus untuk lahan kompensasi atau lahan alih garap ini memang lahan-lahan yang kritis yang supaya dibuat subur dan menjadi hutan-hutan yang baru. Lebih seperti itu. Kalau secara gambaran nanti ini akan menjadi hijau kawasan ini dalam selang berapa lama, Pak? Kalau untuk usia tanaman itu sekitar mungkin bisa mulai kelihatan itu mungkin di usia 10 tahun. Tapi sekarang kita ini kan mendatangkan tanah dari luar. Jadi karena di sini tanah itu solumnya itu sangat tipis. Jadi kita mendatangkan tanah dari luar. Jadi kita timbun dulu dengan tanah dan kita siram dan dengan pemupukan kandang dengan urea itu SP36 juga. Kehadiran lahan kompensasi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Mereka terbantu secara ekonomi, berikut bisa menyuburkan lahan kering kerontang menjadi subur dan produktif kembali. Ya, manfaatnya dengan terbukanya lahan BSI ini, Pak, saya sangat terima kasih karena bisa menambah perekonomian keluarga, Pak. Pas habis gitu, dan untuk bantuan air minum, yang air bersih untuk minum ini, selain untuk penyiraman kayu bisa dimanfaatkan untuk air minum masyarakat, Pak. Manfaatnya sangat besar, selain membantu perekonomian juga akan kembali menjadikan hutan subur dan tidak gersang lagi kayak awal-awal. Bertani di sekitar hutan dari tanam jagung dan pohon-pohon pisang. Adapun benih pohon yang ditanam ada 2 kategori. Untuk hutan lindung antara lain meliputi jenis buah-buahan seperti nangka, jambu, sedangkan untuk hutan produksi antara lain pohon jati, pinus, sengon buto. Di lahan kompensasi ini segala proses reboisasi dilakukan mulai dari persemaian, pembenihan, hingga penanaman. Setelah usia tanam berumur 3 tahun, baru diserahkan kembali kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.